Nah, jadi kita menduga pengacara ini adalah mafia. Kenapa? Berani dia menipu klien saya, menggelapkan uangnya 1,2 M. Pemirsa, uang 1,2 miliar rupiah menjadi pokok laporan dugaan penipuan yang dilayangkan ke Polda Sumatera Utara. Martupa Sidebang melaporkan dugaan penipuan dan perbuatan curang yang disebut berkaitan dengan pemberian dana untuk pendampingan hukum. Dalam laporan tersebut, pihak yang dilaporkan tercatat dengan inisial MARA. Martupa Sidebang datang ke SPKT Polda Sumatera Utara pada Rabu 26 Agustus 2026 dengan didampingi dua kuasa hukumnya. Laporan yang disampaikan Martupa tercatat dengan nomor STTLP-B-1426-Romawi 8-2026 Polda Sumatera Utara. Martupa mengungkapkan dana sebesar 1,2 miliar rupiah diberikan secara bertahap. Ia menyebut pendampingan hukum yang diharapkannya tidak berjalan sebagaimana kesepakatan yang ada. Kuasa hukum Martupa Hans Silalahi kemudian menyebut 5 nama berinisial yang menurut keterangannya berkaitan dengan perkara ini. Meski nama-nama tersebut disebut dalam keterangan, dugaan yang disampaikan masih merupakan keterangan dari pihak pelapor dan kuasa hukumnya. Kebenarannya masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Bahwasannya 5 pengacara ini berinisial MC, JK, MARA, MFA, NA. Nah, 5 pengacara ini, oknum pengacara telah mengambil uang klien saya 1,2 M. Tantangan surat kuasa, ditantangan kuasa di luar daripada uang surat kuasa. Nah, uang 1,2 M ini untuk apa? Untuk pengurusan perkara. Dibilang untuk mengurus perkara 1,2 M. Tapi tidak pernah oknum pengacara tersebut mendampingin klien saya di dalam perkara ini. Nah, jadi kita menduga pengacara ini adalah mafia. Kenapa? Berani dia menipu klien saya, menggelapkan uangnya 1,2 M. Kita sedikit Pak, kronologi sampai kena itu seperti apa Pak? Kemarin kita ada pemeriksaan, jadi kita menggunakan PH yang disebutkan oleh pengacara tadi. Jadi ada 5 nama disebut. Jadi mereka kemarin meminta uang senilai 1,2 miliar tadi. Jadi di situ alasnya untuk menyelesaikan pemeriksaan. Nyatanya sampai dengan hari ini kan tidak ada. Kemudian kita meminta uang itu agar dikembalikan, kita hanya dijanjikan. Sampai dengan hari ini masih dijanjikan saja. Jadi kita berpraduga bahwa mereka telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap uang yang kami serahkan. Kamu kenal sama PH-nya itu belum? Sebelumnya tidak Dikenalkan. Kami PH ini dikenalkan oleh Kepala Dinas, dalam hal ini Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Deli Serdang, Pak Rahmat Shah. Dan dia memberikan uang 5 juta. Harapan kita Bang? Harapan kami semoga masalah ini bisa menjadi atensi agar dapat segera diproses, dan kami masih membuka ruang kepada PH dimaksud yang kelima PH itu untuk segera itikat baik mengembalikan dana tersebut. Hari ini kami datang ke SPKT Polda Sumatera Utara ini untuk melaporkan dugaan penipuan dan curang sebagaimana pasal 492 486 KUHP. Dugaannya terhadap oknum-oknum pengacara, yang mana oknum pengacara ini telah menerima kuasa dari klien kami ini untuk melakukan pendampingan. Ada kasusnya di polisi. Namun mulai dari penandatangan surat kuasa sampai klien kami ini menjalani proses hukum tak pernah didampingi. Sementara oknum pengacara ini sudah menerima sejumlah uang untuk dalam hal menjalankan kuasanya. Tapi beberapa kali si klien kami ini dimintai keterangan saat tak pernah didampingi oleh oknum-oknum pengacara ini. Berapa kerugian kita? Kerugian yang sebagaimana laporan kami sekitar 1,2 M. Untuk biaya kuasa? Menurut pembicaraan mereka itu bukan dalam rangka kerugian kuasa, tapi berkuasa, itulah bahasa mereka. Ada nggak niat untuk melaporkan ke OA-nya Pak? Ya tentu kami juga punya niat untuk melakukan ke OA-nya, seakan-akan tergantung nanti dari penyelidikan dulu. Kita tunggu penyelidikan apakah nanti diarahkan dulu ke OA-nya atau ini juga diproseskan dulu, kira-kira begitu.
Laporan tersebut mengacu pada pasal 492 dan atau pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan. Pengacara berinisial MARA yang disebut dalam laporan belum memberikan tanggapan. Konfirmasi telah dilakukan melalui pesan dan panggilan WhatsApp hingga Rabu malam. Untuk selanjutnya, kebenaran laporan serta bukti-bukti yang disampaikan menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk menelusurinya.